Halo teman-teman, kembali lagi di soal penalaran matematika. Kali ini kita akan bahas soal full diagram atau grafik. Langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan yang pasti benar adalah, nah ini kita tinggal cek aja A, B, C, D, E-nya, apakah sesuai dengan grafik atau enggak. Grafik ini tahun 2019 sampai 2022. Grafik ini tuh ada dua macamnya. Jadi yang satu total produksi minyak dunia yang merah, satu lagi total konsumsi minyak dunia yang biru. Sekarang kita cek yang A. Produksi minyak dunia akan terus naik hingga tahun 2025. Produksi minyak dunia berarti yang merah. Dari 2019 ke 2020 itu grafiknya turun. Dari 2020 ke 2021 grafiknya naik. Nah, terus ke 2022 dia naik lagi. Nah, berarti kita nggak bisa pastiin nih. Nanti di 2025 apakah dia akan turun atau akan naik? Karena grafiknya aja ini nggak konsisten gitu kan. Kalau ditanya pasti benar, ya kita nggak tahu pastinya. Bisa jadi naik, bisa jadi juga turun. Nah, maka pernyataan yang pertama ini nggak bisa kita bilang pasti benar. Pernyataan yang kedua, total konsumsi minyak dunia selalu lebih sedikit dari total produksinya. Konsumsi minyak dunia yang biru lebih sedikit daripada yang merah. Kita cek. 2019 itu biru lebih tinggi daripada yang merah. Nah, dari ini aja udah salah. Berarti yang B ini juga salah. Yang C. Total produksi minyak dunia tertinggi tahun 2019. Oke, berarti grafiknya yang merah. Tahun 2019 itu 100,61. Nah, di 2022 itu 100,62. Selisihnya itu tipis banget, 0,61 sama 0,62. Tapi tetap aja yang lebih tinggi itu tahun 2022. Maka yang C ini juga salah. Pernyataan yang D. Jika tahun 2023 total produksi minyak dunia naik 20%, maka akan menjadi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Akan menjadi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Nah, grafik ini kan kita cuma dikasih 2019 sampai 2022. 10 tahun terakhir ke belakangnya gimana? Kita nggak tahu gimana kan. Apakah dia nilainya lebih tinggi daripada ini, atau apakah nilainya lebih rendah? Maka, misalkan kita dapat nilai 20% ini, dari 2023 nanti, kita juga nggak bisa pastiin apakah dia menjadi tertinggi atau terendah. Karena kita nggak tahu yang sebelumnya. Nah, maka yang D ini juga masih salah. Berarti kemungkinan jawabannya nih yang ini. Tapi kita coba. Jika tahun 2023, total konsumsi minyak dunia, oke berarti yang biru, turun 20%. Maka akan menjadi terendah selama periode 2019 sampai 2023. Nah, ini kan 100. Berarti kalau turun, kita anggap aja dia awalnya 100. Kalau misalkan turun 20%, itu berarti akan menjadi sekitar 80, sekian. 2019 itu 100, 2020 masih 90, 21 90. Nah, berarti benar bahwa dia paling rendah karena dia sendiri yang 80. Maka pilihan jawabannya yang E. Soal yang kedua, berapa persenkah lonjakan jumlah penduduk tahun 1993 sampai 1994 dibandingkan dengan lonjakan jumlah penduduk tahun 1991 sampai 1992? Kita bandingkan. Pertama 1993 sampai 1994. 1994 1,5, 93 1,4. Maka 1,5 dikurang dengan 1,4. Karena dibandingkan kita bagi lonjakan 1991 sampai 1992. 91 0,7, 92 ini sekitar 1,2. Maka 1,2 kurang dengan 0,7. Karena diminta dalam persen, maka kita kali 100%. Ini 0,1 per 0,5 dikali 100%.
Nah, ini biar gampang kita kali aja dulu. 10 per 0,5%. Maka dapatnya 20% untuk yang C. PT Cemerlang memproduksi keramik mulai tahun 2001. Nah, ini kita dikasih diagram produksi keramik 5 tahun pertama mereka dengan total produksinya itu 1.944.000 keramik. Jika biaya produksi yang harus dikeluarkan PT Cemerlang sebesar 26.000 per keramik, berapakah biaya yang harus dikeluarkan pada 3 tahun pertama? Oke, 3 tahun pertama itu berarti tahun 2001 sampai dengan 2003. Nah, kita nggak tahu berapa besar derajatnya 2003, maka ini kita cari dulu. Besar keseluruhan lingkaran itu kan 360 derajat. Terus kita kurang sama total derajat tahun-tahun yang lain, mulai dari 2001 sampai dengan 2005. Maka ini hasilnya akan kita dapat 105 derajat. Berarti besar lingkaran di 2003 ini 105 derajat. Selanjutnya kita harus cari dulu nih berapa banyak keramik yang udah mereka produksi di 3 tahun pertama. Nah, ini tinggal kita jumlahin besarnya derajat di 2001 sampai 2003. 2001 70%, 70% kita jumlah dengan 60% ditambah dengan 105%. Kemudian kita bagi 360 karena ini dalam bentuk derajat. Terus kita kali sama total produksinya, yaitu sejuta ini, 1.944.000 keramik. Maka hasilnya itu 1.269.000 keramik. Selanjutnya kita cari ini, kita hitung berapa biayanya. 1.269.000 keramik kita kali dengan harga per keramik, yaitu 26.000. 32,994 miliar. Oke, kita dapat jawabannya yang B. Coba sekarang kalian kerjain soal yang ini. Kira-kira jawabannya apa ya?